Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lailatul Amalia. Saya Feyuning Silvia Marani. Di sini kita akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan dan peramalan keuangan. Definisi dan perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi atau corporate planning. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat diperkirakan apakah kondisi perusahaan perlu menambah dari dana luar, bagaimana profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Karena tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan secara berkelanjutan. Yang kedua, dasar perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan tergantung dari macam perencanaan keuangan untuk suatu yang dibuat. Apabila korporasi membuat perencanaan keuangan untuk suatu periode tertentu, dengan demikian, dasar perencanaan yang baik adalah posisi laporan terakhir. Sedangkan apabila korporasi akan membuat anggaran kas, maka dasar perencanaan yang baik adalah menilainya dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode yang direncanakan. Bentuk-bentuk perencanaan keuangan. Yang pertama ada neraca, merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi, merupakan suatu laporan sistematis tentang pendapatan hasil usaha, beban, laba perusahaan, atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Kemudian proses perencanaan keuangan terbagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, memproyeksikan laporan keuangan dan menggunakan proyeksi ini untuk menganalisis dampak dari rencana operasi terhadap proyeksi laba dan berbagai rasio keuangan. Kedua, menentukan dana yang dibutuhkan untuk mendukung 5 tahunan. Hal ini mencakup baik dana untuk pabrik dan peralatan maupun dana untuk persediaan dan piutang usaha, program penelitian dan pengembangan serta kampanye periklanan utama. Yang ketiga, meramalkan ketersediaan dana dalam 5 tahun ke depan, yang mana hal ini melibatkan penyusutan estimasi untuk dana yang akan dihasilkan, baik secara internal maupun dana yang akan diperoleh dari sumber-sumber eksternal. Yang keempat, menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian yang mengatur alokasi dan penggunaan dana di dalam perusahaan. Yang kelima, mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar jika ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. Yang terakhir, menetapkan suatu sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja. Model-model perencanaan keuangan. Menurut Stephen Ross dan kawan-kawan bahwa masing-masing model dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, tetapi hampir semuanya akan memiliki unsur-unsur seperti ramalan penjualan, lamaran pro, dan forma. Manfaat perencanaan keuangan. 1. Mengetahui interaksi, yakni rencana keuangan harus dapat menunjukkan hubungan antara rencana investasi pendanaan. Kedua, menilai berbagai pilihan atau alternatif. Ketiga, menghindari kejutan. Keempat, memastikan kelayakan sasaran. Kemudian pengertian peramalan keuangan. Peramalan keuangan ini diartikan bagaimana memperkirakan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Memperkirakan artinya menetapkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi. Langkah-langkah peramalan keuangan. Langkah dasar dalam meramalkan pendanaan yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu: yang pertama, memproyeksikan pendapatan penjualan perusahaan serta semua biaya sepanjang periode perencanaan. Yang kedua, memperkirakan tingkat investasi pada aktiva lancar serta aktiva tetap yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan yang diramalkan. Yang ketiga, menentukan jumlah kebutuhan dana bagi perusahaan sepanjang periode perencanaan. Dalam melakukan peramalan, pimpinan perusahaan juga harus mempertimbangkan berbagai strategi yang akan digunakan. Hasil peramalan tidak dapat dikatakan pasti atau tepat. Hanya saja manajemen berharap bahwa hasil peramalan tidak jauh berbeda dengan ramalan yang telah dilakukan. Akan sangat berbahaya jika ternyata hasil ramalan meleset jauh dari hasil peramalan, karena akan menyebabkan kerugian yang cukup besar akibat barang tidak mampu diserap oleh konsumen dengan berbagai sebab. Selanjutnya itu ketidakpastian dalam peramalan keuangan.
Dalam praktiknya, ketidakpastian yang akan datang meliputi hal-hal yang pertama, yaitu ketidakpastian ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perubahan harga, kekuatan daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, atau faktor lainnya. Yang kedua, ketidakpastian politik yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama yang memiliki hubungan langsung dengan produk yang ditawarkannya. Yang ketiga, ketidakpastian sosial dan budaya yang berkaitan dengan pergeseran selera, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. Yang keempat, ketidakpastian lingkungan alam, baik pergeseran penduduk, kelangkaan bahan baku, maupun faktor bencana alam. Yang kelima, ketidakpastian persaingan baik dalam negeri maupun masuknya produk dari kelanjutan kepemimpinan perusahaan ke depan akibat pergantian atau pengunduran diri akibat berbagai sebab dan lainnya. Yang keenam, ketidakpastian kelanjutan kepemimpinan perusahaan ke depan akibat pergantian atau pengunduran diri akibat berbagai sebab dan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis peramalan keuangan. Yang pertama, jika dilihat dari segi penyusunannya, ada peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas dasar perasaan atau feeling dari penyusunannya. Selanjutnya ada peramalan objektif, peramalan yang didasarkan atas data dan informasi yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Yang kedua, dilihat dari segi sifat ramalan. Yang pertama ada ramalan kualitatif, merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar data kualitatif dan biasanya peramalan ini didasarkan pada hasil penyelidikan sebelumnya. Yang kedua, peramalan kuantitatif, merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar data kuantitatif masa lalu. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama, peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu kurang 1 tahun. Yang kedua, peramalan jangka menengah merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu rentang dari 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga, peramalan jangka panjang merupakan peramalan yang didasarkan pada kurun waktu lebih dari 3 tahun. Selanjutnya itu metode peramalan keuangan. Metode yang dapat digunakan dalam peramalan keuangan yaitu yang pertama metode rasio konstan, yaitu suatu metode yang meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang dengan asumsi rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Yang kedua, metode regresi linier. Metode ini mencari hubungan regresi dari variabel dependen dengan variabel independen dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Metode-metode lain yang dapat digunakan dalam peramalan antara lain, yang pertama, metode diagram pencarian atau regresi sederhana. Yang kedua, metode regresi berganda. Yang ketiga, metode regresi kurvilinier. Selanjutnya itu langkah-langkah peramalan. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam proses melakukan peramalan yaitu yang pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Data yang dilakukan merupakan data masa lalu. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder maksudnya adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perpustakaan, koran, serta laporan lainnya. Adapun data primer diperoleh dari lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, atau dengan menyebarkan kuesioner. Yang kedua, mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data. Dengan demikian, akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan kita untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Terdapat banyak metode dalam melakukan peramalan. Hendaknya metode yang dipilih adalah metode yang paling tepat atau metode yang paling kecil penyimpanannya. Pemilihan metode peramalan harus mempertimbangkan faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan dan kemudahan penggunaannya. Yang keempat, memproyeksikan data.
Agar kita dapat meminimalkan penyimpangan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan mempertimbangkan faktor perubahan tersebut untuk beberapa periode. Yang kelima, mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan untuk mengambil keputusan untuk tidak membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang berkaitan dengan keuangan adalah jumlah dana yang harus disediakan dan waktu penyediaannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.